Selanjutnya, mungkin di sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai user journey. Di sini apa sih bedanya dan persamaannya antara user flow sama user journey? Nah, persamaannya adalah keduanya ini sama-sama membahas tentang target atau experience dari user yang ingin direncanakan. Selain itu, baik dari user flow maupun user journey ini membantu tim developer maupun tim yang, ada di situ untuk membangun sebuah aplikasi atau website agar lebih paham gimana sih rencananya, gimana sih alurnya, apa aja sih yang ada dalam web atau aplikasi ini. Jadi baik user flow maupun user journey itu merepresentasikan, apa saja yang akan ada di sistem, di aplikasi atau website ini, dan targetnya itu seperti apa, sehingga, dapat lebih paham mengenai gimana sih user experience-nya, dan dapat mempermudah tim developer untuk memahaminya seperti apa. Selanjutnya adalah perbedaannya. Di user journey ini cakupannya jauh lebih luas dibandingkan dengan user flow. Karena kalau dari sebelumnya user journey kan banyak banget, poin-poin yang akan dijelaskan. Apa aja, dan gimana, journey dari seorang user tersebut di dalam, melakukan satu langkah-langkah. Sedangkan kalau user flow ini, dia tuh hanya tidak seluas dan sespesifik dari user journey. Salah gue lagi. Selanjutnya membahas antara persamaan dan perbedaan user flow dan user journey. Jadi persamaannya tuh apa? Nah, keduanya ini sama-sama membahas tentang gimana sih target atau experience dari, aplikasi. Jadi rencananya itu seperti apa, targetnya tuh siapa, usernya tuh siapa. Dan selain itu persamaan lainnya yaitu dapat membantu tim untuk dapat membangun aplikasi atau website ini. Jadi tim itu akan lebih memahami, seperti apa website atau aplikasi yang nanti akan dikembangkan atau dibuat, rencananya seperti apa, nanti akan ada apa aja di dalam aplikasi maupun website tersebut. Perbedaannya, untuk yang pertama, cakupan user journey ini jauh lebih luas dibandingkan dengan user flow. Kalau sebelumnya mungkin udah pernah dengar juga user journey ya, dan di user journey itu memang jauh lebih luas cakupannya, dia juga jauh lebih banyak daripada user flow. Dan yang kedua perbedaannya, user flow ini lebih spesifik membahas bagaimana pengguna melakukan sebuah aktivitas di platform atau website atau aplikasi. Sedangkan kalau di user journey itu hampir membahas tentang keseluruhan gimana sih pengguna itu menggunakan aplikasi atau website itu dan kemungkinan aktivitas yang dapat dilakukan di dalamnya. Jadi user flow ini jauh lebih spesifik, flow-nya dibandingkan dengan user journey yang membahas keseluruhan apa aja yang ada di sistem itu. Nah, yang ketiga, user journey ini juga meliputi bagaimana seorang pengguna menemukan halaman website atau cara gimana mendapatkan aplikasi. Sebagai contoh, ketika pengguna itu lihat iklan yang mengarah ke situs atau website atau iklan yang mempromosikan sebuah aplikasi. Kemudian dari pengguna itu akan mengklik iklan tersebut atau juga bisa mencarinya dan di situ juga bisa merencanakan tentang apa aja sih yang akan terjadi kalau user itu ada di dalam web atau aplikasi dan sampai melakukan sebuah aktivitas di dalamnya. Nah, kalau bedanya seperti itu. Terus yang keempat, user flow ini merupakan salah satu jenis diagram yang termasuk di dalam user journey. Jadi kalau dapat dikatakan perbedaannya bisa dilihat yang pertama dari cakupannya. Terus dari user flow ini merupakan bagian dari user journey gitu. Selanjutnya adalah Oke, selanjutnya akan kita bahas ialah wireframe. Tentunya di sini teman-teman mungkin nggak semuanya ya, tapi pasti ada yang udah familiar, udah sering gitu mendengarkan kata wireframe dalam dunia perdesainan atau bahkan di UI UX design. Nah, seperti yang tertera di screen, di sini pengertiannya adalah wireframe adalah sebuah kerangka awal sebelum halaman website atau antarmuka sebuah aplikasi itu didesain. Sedangkan wireframing merupakan cara desainer UI UX untuk membuat rancangan website maupun aplikasi pada level struktural. Jadi wireframing itu tahapannya, wireframe itu hasilnya atau outputnya.
kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan wireframe atau membuat wireframe? Ada beberapa keuntungan. Di sini ada 3 keuntungan yang aku pahami. Yang pertama yaitu memastikan konsep fokus pada user. Nah, dengan wireframe, pengguna dapat dengan mudah memberikan masukan atau kritik atau saran mengenai desain website atau aplikasi pada tahap wireframing yang sedang kita buat. Nah, hal ini juga mempermudah user untuk berkomunikasi sama kita dan memberikan ide pada desainer. Nah, selain itu, proses wireframing ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi titik masalah yang dialami pengguna. Jadi, eh, kita juga dapat saran, kita juga dapat kritik, kita juga mengetahui apa sih kira-kira kekurangan dari interface yang kita buat atau mungkin mereka kurang sereknya di mana gitu. Nah, selain itu informasi-informasi yang diperoleh saat wireframing atau saat kita membuat wireframe dapat digunakan juga untuk memperbaiki konsep produk dan rancangan dari produk. Terus juga wireframe juga digunakan desainer untuk mengukur dan menilai bagaimana kira-kira user website atau aplikasi akan berinteraksi dengan antarmuka yang akan kita buat gitu atau yang kita desain. Nah, informasi-informasi tersebut digunakan oleh desainer untuk memahami user lebih baik. Inilah fokusnya, memastikan konsep fokus pada user. Jadi, memahami pengguna lebih baik dan membuat produk yang mudah serta nyaman digunakan oleh semua user. Kemudian keuntungan kedua ialah memperjelas fitur. Maksudnya di sini ialah nah ketika kita berkomunikasi atau mengkomunikasikan ide-ide kita atau ide desain kita kepada user, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau yang sederhana. Karena kan kita tahu tidak semua pengguna kita itu backgroundnya IT gitu. Jadi sesederhana mungkin sehingga mereka dapat memahami apa yang kita komunikasikan. Nah, ya cara yang paling sederhana itu ya salah satunya ialah wireframe. Nah, jadi wireframing itu merupakan metode yang tepat untuk mengkomunikasikan ide kita kepada user. Dengan wireframe, kita bisa lebih mudah mengkomunikasikan fitur-fiturnya, fungsinya, atau tujuan dari sebuah aplikasi atau website yang akan kita buat. Nah, selain itu, hal ini juga mempermudah pemahaman tentang cara kerja dari aplikasi atau website yang kita buat sehingga keputusan-keputusan yang tepat dapat dibuat sebelum tahap perancangan yang selanjutnya. Yang ketiga ialah cepat dan murah. Tentunya hal ini sangat sangat worth it ketika kita membuat wireframe karena cepat dan murah. Kenapa? Karena kan kita tidak perlu mendevelop aplikasi atau website terlebih dahulu untuk mendapatkan respon dari user. Jadi ketika kita udah punya wireframe, ketika kita udah punya UI, nah kita bisa mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan apa yang kurang dari desain atau aplikasi yang kita buat. Nah, cukup dengan kertas dan pulpen saja atau tools lainnya, kau bisa dengan cepat membuat sketsa wireframe tanpa harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Selain itu sekarang juga kan banyak tools software desain yang bisa membantu membuat wireframe secara digital dengan mudah. Oke, mungkin keuntungannya itu ya. Kemudian untuk elemen-elemennya, di sini ada 3 elemen dari wireframe. Yang pertama desain informasi, yang kedua navigasi, dan desain interface. Untuk desain informasi dalam wireframe merupakan bagaimana cara kita mempresentasikan informasi-informasi atau konten yang ingin disampaikan pada pengguna dengan baik. Nah, contoh-contoh elemen dalam desain informasi ini seperti input, kemudian thumbnail, link, paragraf teks, gambar, dan lain-lain. Nah, itu bagaimana kita membuat informasi-informasi tersebut dapat diterima dengan user dengan baik gitu. Jadi sehingga tidak ada miskom ketika kita menampilkan informasi-informasi tersebut. Kemudian navigasi, desain antarmuka atau UI sebuah website atau aplikasi harus mudah dimengerti oleh user karena kan kita fokusnya ke user ya. Nah, jika tidak biasanya user-user itu akan cepat meninggalkan website atau aplikasi yang kita buat kayak gitu karena menurut mereka ribet, biasanya menurut mereka ribet dan mereka malas sama
aplikasi atau website yang ribet kayak gitu. Navigasi yang sangat jelas merupakan salah satu cara untuk memastikan user tahu di mana mereka bisa menemukan informasi, jadi tahu lokasinya, tahu tempatnya, dan bagaimana cara untuk menemukannya. Jadi eh, navigasi yang baik itu ya yang umum, yang universal. Jadi semua user itu tahu gimana cara dapetin informasinya dan di mana tempat informasi itu didapetin gitu. Nah, navigasi yang baik ya juga nggak hanya ciptain nggak hanya membuat nyaman lah sama penggunanya, tapi juga membuat website atau aplikasi yang kita buat nanti terlihat lebih rapi gitu, karena tertata jadi lebih rapi. Nah, ini berkaitan sama user experience ya. Jadi ketika kita membuat navigasi seperti navbar contohnya ya, ya kita harus membuat se apa ya, se mungkin kalau bisa dibilang seumum mungkin lah. Jadi kayak bisa katakan mirip dengan aplikasi atau website-website yang sudah ada. Jadi kayak universal gitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya ya user atau pengguna itu nggak perlu belajar lagi, itu nggak perlu mengulang, atau nggak perlu mengulang beradaptasi, atau nggak perlu belajar lagi tentang layout atau navigasi dari aplikasi atau website kita. Jadi kayak udah umum gitu. Jadi mereka kalau mau dapetin tentang kita atau tentang atau data-data yang lain itu udah kayak tertera gitu. Jadi umum lah, mereka nggak bingung nyari di mana kayak gitu sih. Kemudian yang ketiga yang desain interface atau desain antarmuka. Dalam wireframe merupakan proses seleksi dalam penempatan elemen seperti tombol, link, judul, text align, ukuran font, ukuran gambar, dan lain-lain. Nah, elemen-elemen tersebut penting untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan desain antarmuka yang telah dibuat. Nah, ini uh, selain kita memperhatikan estetika atau keindahan dari interface yang kita buat, kita juga harus memikirkan experience lagi ya terutamanya. Jadi bagaimana ukuran dari tombol, ukuran teks, ukuran white space, dan lain-lain itu kita harus perhatikan sehingga pengguna merasa nyaman dan ergonomis gitu. Jadi nggak capek, terus juga nggak bosen, terus juga nggak jenuh sama apa yang mereka lihat atau apa yang mereka alami kayak gitu. Nah, mungkin ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai uh, layouting dan juga ukuran-ukuran font yang enak dipandang atau ergonomis oleh user. Oke, selanjutnya adalah tipe-tipe wireframe. Jadi di sini umumnya ada dua, low fidelity atau low fi sama high fidelity. Tapi ada juga namanya medium fidelity. Jadi kalau biasanya umumnya ya itu menggunakan hanya dua ini, low fidelity sama high fidelity. Tapi ketika ada medium fidelity itu nggak masalah, karena di sini kan kita bekerja sama tim ya, jadi nyamannya tim di mana ya itu yang akan kita buat gitu. Next. Oke, low fidelity atau low fi. Arti kata fidelity sendiri adalah presisi, maka low fidelity adalah desain yang tingkat presisinya masih rendah. Tingkat presisi ini bisa dilihat dari segi warna, ukuran teks, tombol, jarak antar elemen, dan lain-lain. Nah, wireframe low fidelity merupakan representasi visual yang paling dasar. Nah, biasanya desain wireframe low fidelity digunakan sebagai titik awal proses desain wireframe. Wireframe low fidelity adalah desain kasar yang dibuat tanpa ukuran dan akurasi pixel. Jadi, desain ini masih sangat sederhana dan tidak terperinci. Low fidelity adalah yang biasanya dibuat saat pertama kali mendapatkan ide dan ketika desainer UI UX berusaha merancang dasar gagasan tersebut. Lofi bisa dibuat menggunakan sketsa tangan ataupun software design. Jadi intinya low fidelity merupakan kerangka yang paling dasar. Jadi ketika kalian membuat sketsa di sebuah kertas atau di sebuah papan tulis, itu pun udah merupakan low fidelity. Jadi kerangka yang paling dasar lah. Belum ada warna, belum ada konten, istilahnya ada kerangka atau layouting atau tempat-tempat di mana fitur-fitur yang kalian buat itu berada. Kasarnya seperti itu. Terus bagaimana sih cara kita membuat low fidelity? Nah, mungkin yang salah satu teknik yang aku uh, pakai atau aku pelajari yaitu Crazy 8, di mana merupakan metode sprint design inti
Teknik ini paling paling baik digunakan dalam tahap ide, di mana ide harus datang lebih cepat karena kita memiliki wawasan untuk dimanfaatkan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sejumlah ide yang berbeda dalam waktu singkat. Biasanya proses desain yang dimulai di software design bisa membuat desainer hanya terfokus di satu desain dan cenderung bereksplorasi di elemen visual, seperti padding, shadow, dan line height. Eksplorasi awal dengan pensil dan kertas sebenarnya jauh lebih cepat, karena kita bisa mencoba alternatif desain atau layout dalam waktu yang relatif singkat. Jadi Crazy 8 ini salah satu teknik gimana caranya kita dapat low fidelity atau sketsa-sketsa yang beragam dan cepat gitu. Jadi kan kita punya beberapa anggota tim. Nah, setiap anggota tim memiliki gambaran atau layouting masing-masing. Nah, di sini kita bisa manfaatin, kita bisa keluarin semua isi kepala kalian tentang layouting dari sebuah aplikasi atau website kalian, sehingga nanti akan banyak page-page yang kalian buat dari masing-masing anggota tim. Nanti bisa di voting mana yang dipakai dan mana yang dikolaborasi. Nah, kenapa kita harus sketsa di kertas menggunakan alat tulis seperti pensil? Nah, di sini ada alasannya. Ketika kita mendesain dengan software desain seperti contohnya lah Figma, Photoshop, Adobe XD, Illustrator dan lain-lain, biasanya kita lebih fokus ke elemen visual atau properties desainnya, entah itu padding, entah itu shadow, line height dan lain-lain. Nah, itu kan menguras waktu dan pemikiran atau pikiran. Nah, sedangkan ketika kita sketsa dengan kertas, biasanya kita nggak mikirin itu. Yang penting gimana layout atau tempat-tempat fitur-fitur yang kita miliki itu cocok atau sesuai gitu sama keinginan kita, kayak gitu. Nah, kemudian how to, gimana sih cara kita membuat Crazy Eight? Nah, ada 6 langkah di sini. Mungkin ada tambah-tambahan nanti ya. Yang pertama ialah persiapkan selembar kertas besar setiap anggota tim desain. Jadi kertas besar ini sesuai kebutuhan ya. Kalau kalian menurut kalian HVS sudah cukup, ya pakai HVS saja nggak apa, atau kertas A3. Yang penting kalian nyaman ketika membuat sketsanya. Kemudian, nah masing-masing anggota tim itu memiliki satu lembar kertas. Persiapkan sebuah tulis, entah pulpen, spidol, pensil, dan lain-lain, terserah kalian untuk setiap anggota tim desain. Jadi, setiap anggota tim desain memiliki selembar kertas dan satu buah alat tulis untuk menggambar. Kemudian lipat kertas menjadi 8 bagian. Nah, kenapa Crazy 8 ya? Karena 8 bagian. Jadi seperti yang digambar, lipat jadi 8 bagian. Kalau kalian pengen layoutnya mobile, kalian bisa pakai yang vertikal. Kalau kalian pengen layout horizontal atau website, kalian bisa pakai yang horizontal, kayak gitu. Kemudian siapkan timer selama 8 menit. Sebenarnya kalau waktu ini menyesuaikan waktu yang kalian miliki ya. Kalau karena ini Crazy 8 ya 8 menit, tapi karena kalau kalian pengen lebih atau pengen kurang ya silahkan. Yang enak lah, yang nyaman bagi tim kalian. Kemudian gambar ide Lofi menjadi 8 halaman di selembar kertas. Nah, waktu di sini kalian gambar, kalian curahkan, kalian mengalir aja, kayak gambar aja apa yang ada di pikiran kalian tentang layout atau gambaran lah dari aplikasi atau kerangka website yang kalian ingin buat. Jadi setiap anggota nanti bakalan gambar apa yang ada di pikiran mereka tentang mungkin halaman hero-nya seperti ini, halaman tentang kita seperti ini, halaman fitur A seperti ini. Jadi mengalir aja nanti. Tak seperti langkah ke-6, kalian akan presentasi dan tanya jawab pada tim. Jadi nanti bakal ada bahan ketika kalian brainstorming atau ketika kalian diskusi, seperti ini loh layout yang aku pikirin kayak gini gini gini, ada yang sesuai nggak, ada yang cocok nggak, atau bahkan ada yang sama, atau bahkan ada yang bisa dikolaborasikan nggak, kayak gitu. Jadi intinya kalian ketika diskusi layouting nggak apa ya, nggak kosong gitu, ada bahan yang kalian diskusikan, dan masing-masing anggota itu ada bahan untuk dipresentasikan, kayak gitu. Biarkan ide mengalir, gambar saja ada apa yang ada di kepala kita, seperti yang contoh di gambar ya. Nah, ini mungkin contoh dari Crazy Eight. Oke, ini contoh low fidelity dari aplikasi dari studi kasus yang kita bahas sebelumnya. Sebelumnya ini hampir ke high fidelity ya. Cuma kekurangannya mungkin warnanya aja masih hitam putih. Tapi ini udah hampir mendekati high fidelity karena udah lengkap banget.
Jadi misalkan belum ada konten atau belum ada memberikan kamu notifikasi jika tempat ini, nggak masalah jika kalian pengen lorem ipsum ketika low fidelity, karena itu mungkin masuknya ke high fidelity ya. Tapi paling penting di situ adalah udah ada layout, udah ada gambaran bagaimana ini ditempatkan di mana, kayak gimana gimananya. Jadi nggak nggak ngawur lah di low fidelity-nya gitu. Oke, jika pada desain low fidelity itu merupakan sebuah desain yang tingkat presisinya rendah dan merupakan desain yang menjadi konsep paling dasar, maka ketika low fidelity itu dikembangkan, jadilah sebuah desain high fidelity. Pada desain high fidelity ini, itu dia memiliki tingkat presisi yang tinggi. Tingkat presisi yang tinggi ini dapat dilihat dari beberapa metrik atau ukuran. Itu yang pertama sudah memiliki warna, ukuran, jarak, dan bentuk elemennya itu juga sudah dibuat dengan tingkat presisi dan akurasi yang lebih detail. Pada desain high fidelity ini, itu baru dibuat ketika konsep desainnya sudah benar-benar matang, dan baru dibuat ketika desainer sudah siap untuk pengerjaan bagian yang lebih rumit. Karena sesuai dengan namanya, ketika desain tersebut memiliki tingkat presisi yang tinggi, maka rencana gambar dan konten itu harus sudah ditampilkan dengan jelas, beserta detail-detail lainnya. Kita lihat pada contoh yang ada pada layar, dibandingkan dengan low fidelity, otomatis di high fidelity ini sudah memiliki warna. Yang pertama, dia juga memiliki elemen yang berhubungan dengan kontennya. Secara tidak langsung, di antara warna, elemen, dan komponen-komponen lainnya yang berhubungan, maka tampilan ini itu dapat dikatakan atau dikategorikan ke dalam high fidelity design. Jadi dia sudah memiliki tingkat presisi yang lebih tinggi daripada fase low fidelity. Seperti itu. Oke, di sini selanjutnya ada contoh dari wireflow. Apalagi ini wireflow? Tadi kan kita sudah belajar tentang wireframe. Lalu ada user flow. Nah, bisa dibilang wireflow ini adalah gabungan dari wireframe dan user flow gitu. Jadi eh flow yang udah ada tampilannya tapi wireframe gitu. Yang lo-fi. Jadi belum ada warna, belum ada gambar tuh. Dan di sini mungkin ada contohnya, ada main goal-nya itu jalan-jalan dengan nyaman, efektif, dan efisien. Ada skenario-nya juga, jadi kalau di sebuah alur itu biasanya harus ada skenario-nya terlebih dahulu. Di hari libur, Anda ingin sekali melepas penat setelah bekerja seharian penuh pada saat hari kerja. Anda akan pergi ke mall bersama anak-anak dan keluarga Anda di siang hari. Dari sini udah kelihatan tujuannya apa sih? Ya udah kita tujuannya nyari tempat atau mall yang bisa kita booking gitu. Kita mau di mall itu mau di mall mana sama kita mau ngunjungin apa aja. Ya, tinggal nyari aja di sini awalnya mulai dengan onboarding. Lalu klik ini lalu done, lalu lanjut ke wireframe homepage. Nah, kalau klik search akan muncul search aktifnya. Kalau misal klik langsung tempatnya, ada rekomendasi tempat atau tempat terdekat ini ya. Itu bisa langsung klik dan ngarahnya ke sini, place details. Kalau mau nyari dulu juga bisa. Ketik, lalu nanti akan muncul hasil search-nya, lalu ada double tab-nya, lalu selanjutnya ada place details. Nah, lanjut lagi ke sini, continue. Misal diklik continue, lalu klik pay now. Dan yang terakhir di sini booking details-nya kayak gimana, ada
QR code-nya yang bisa di-scan nanti ketika parkir. Lalu di sini ada My Booking. Kalau udah scan, ada berapa yang harus dibayar. Nah, oke. Yang terakhir kita ada oleh-oleh yang buat kalian. Tugas atau progress Ideate Phase. Di sini meliputi ada user journey yang sudah diupdate dengan idea berdasarkan period funnel serta skenario mapping. Jadi user journey yang udah kalian buat kemarin diupdate lagi. Lalu di kedua, future hook model itu juga update dari sebelumnya. Yang ketiga, prioritize itu updatean dari prioritization matrix yang udah kalian buat juga. Lalu yang keempat, user flow. Dan yang kelima, wireframe. Cukup yang lo-fi aja, jadi yang belum ada warnanya. Tapi kalau bisa tulisannya jangan yang lorem ipsum gitu ya. Tetap ada kontennya, tapi mungkin kontennya nggak terlalu detail. Jadi yang penting-penting itu ada. Deadline-nya 18 Oktober 2022. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ke Asprak masing-masing aja. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari materi Ideate Phase ini. Kami dari Asprak UX. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.